Aku tim 6 dosa. Somehow aku ngerasa itu relate banget sama kehidupan kita sehari-hari gitu loh, bahwa dunia ini tuh tidak segampang yang kayak terlihat seperti di film. Dunia ini tuh sekejam itu gitu. Aku ingat satu perkataan kakaknya, dia bilang aku sadar sekarang, dia bilang sama mamanya waktu itu kalau nggak salah, dia bilang aku sadar apa yang cepat didapatkan akan cepat hilang. Justru ketika kita berbuat baik tapi kita mengharapkan sesuatu, itu yang justru tidak realistis. Kembali lagi bersama kita, aku Maria Ilin, Aku Maria Irma dalam Biru Bincang Seru. Karena hanya di Biru di mana aku, Kamu dan kita akan bahas topik kekinian dengan berbagai sudut pandang dengan cara yang seru. Yeay! Belajar itu kan bisa di mana saja dan kapan saja ya. Yap. Dan kita bisa belajar dari apa saja. Nah, yang menarik pada hari ini kita akan belajar dari mana nih Irma? Kita akan belajar dari serial Korea, drama Korea yang berjudul Startup. Wah, yang lagi booming ya baru-baru ini. Benar. Dimana semua orang tuh pada sibuk ngomongin tentang pilkada. Anak-anak mudanya sibuk election itu ya, startup ya. Ya. Milih tim mana gitu ya. Tapi film ini tuh punya pesan yang dalam banget kalau menurut dalam aku, Lin. banget sih. Terutama di mana para anak muda itu berjuang untuk meraih mimpi. Yes, dan apalagi itu cerdas banget menurut aku, produsernya bener-bener bisa baca situasi, karena kan anak muda zaman sekarang tuh udah keren kan Irma. Iya. I mean mereka udah nggak mau lagi yang istilahnya mereka punya mimpi-mimpi yang besar, di mana mereka emang dari muda mereka emang udah mau jadi pemimpin-pemimpin hebat gitu loh. Iya. Kan? Yang nggak cuman pengen jadi misalnya bekerja atau jadi karyawan di satu perusahaan, tapi mereka juga pengen jadi pemimpin di perusahaan itu. Yes. Dan akhirnya dari situlah kita banyak belajar juga kan istilah-istilah yang kita yang ada di dunia startupan duniawi gitu ya. Startupan duniawi. Apa maksudnya? Kalau Irma sendiri, kalau boleh dikasih rating, kan kamu udah, aku tahu lah ya, Irma juga biasa sering cerita tentang drakor gitu guys. Jadi Sering dia racun ya. sering racun gitu. Boleh kasih rating nggak sih? So Kalau far untuk ini? aku suka sekali sih, maksudnya aku suka sekali dengan jalan ceritanya gitu kan, dengan ilmunya yang bisa didapat di film ini, di drama ini maksudnya. Aku kasih rating 9/10. Widih, Boleh hebat. ditambah efek konfeti. Cur. Kalau Ilin berapa, Lin? Kalau aku Sebagai seorang yang tidak terlalu mengikuti drama Korea tidak kan? into, Iya. tapi aku kayak cuman suka filmnya doang kan kalau Korea. Iya, Dan sebagai orang pemula gitu, aku sangat amazed sih ternyata sama drakor yang Sempat nangis juga ya, Bu? kamu juga ya, Bu ya. Guys, kita sempat Tapi kan maraton. kalau nonton drakor tuh, aku jarang loh yang nggak nangis. Maksudnya yang kayak karena mungkin kebawa ya Iya, sama jalan ceritanya. mereka Nah, juga uniknya drama pinter Korea banget. tuh gitu. Jadi kayak dia bisa ngebawa kita di alurnya gitu. Dan Iya. kadang juga alurnya nggak ketebak karena Iya, benar-benar benar. complicated gitu. Iya, kadang ada yang plot twist, ada yang apa gitu kan. Iya, bener sih. Kalau aku sendiri ratingnya untuk pemula 8,5 lah. 8,5. Ini ya. not Beda bad setengah, ya, not ini bad. bagus. Dan kayak banyak banget di review kan. Maksudnya bahkan orang-orang yang nggak pernah nge-review drakor sekalipun pada nge-review Iya. gitu. Maksudnya Se-happening itu Iya, ternyata. se-happening itu. Iya, sempat aku ngeliat juga tuh yang Holy Wings. Iya. Ya kan dia sampai bikin tim gitu, Iya, terus iya, mau iya. di Ayunda juga. Iya. Seorang mau di Ayunda ya. Karena sebenarnya pesannya sih kalau aku lihat di sini, jadi kayak benar-benar dalam banget gitu. Iya. Nah, kalau Irma sendiri, kamu tim apa, Mah? Aku sudah udah tahu sih. Iya, ini ada Pernah nanya aja. ada tim ya. Guys, Ada di belakang kalian tolong teriak ya, mana yang timnya ini, mana yang timnya ini. Aku timnya cewek. Bukan. Bukan. Aku tim 6 dosa. Kalau aku nih agak susah ya, lidahnya tuh agak kepleset gitu. Sama biasanya. nih 6 dosa. Aku si yang sebelahnya dong, Ji Pyong. Oh. Ya. Ji Pyong, Ji Pyong mana suaranya? Tapi Dia sebenarnya cuma satu. Tapi sebenarnya aku ya, kalau aku sebenarnya antara Han Ji Pyong dan juga Nam Dosan tuh ya gimana ya kalau Dua-duanya disuruh sama-sama milih gitu. kuat sih. So dua-duanya sama-sama kuat gitu. Apalagi maksudnya kalau menurut aku ya nggak ada yang
bisa disalahkan di Nggak antara ada yang dua ini. pelakor. Nggak ada yang pelakor. Misalnya Namdosan dibilang pelakor, ya dia he has no intention gitu he untuk has no merebut si intention. ini kan, karena Yes. memang dia yang terbawa di dalam situasi itu. Iya, benar. Dan akhirnya juga dia apa kayak dia orangnya juga Baik ya sih dia baik gitu kan, terus kayak hard worker juga gitu Iya, ya, iya, aku iya, suka main Namdosan Oke, gitu kan. oke. Kayak gitu. Tapi kalau Han Ji Pyong juga sebenarnya nggak bisa disalahkan Nggak juga, bisa disalahkan ya kan? juga, karena dia juga memang pada saat itu juga dia juga Iya. nggak punya intensi apa-apa untuk ngedekatin si ini kan, si siapa tuh namanya, Seodalmi ya. Iya, Sodalmi. Nah, jadi tuh, buat Tapi- kalian yang bingung, kalian harus cek si Kayak drakornya. yang belum itu. nonton harus nonton segera sih, karena Harus nonton memang segera. se-worth it itu Dan walaupun sekeren itu. seberapa belas episode gitu kan, kayak sangat amat tidak terasa gitu. Iya. Fun fact, kita di studio juga nobar ya. Nobar dan Kita nobar maraton. dan kayak nggak cukup kan Nggak nonton cukup, 1-2 yes. episode Iya, gitu. benar-benar. Jadi benar-benar se-worth it itu sih Se-worth kalau it itu menurut dan aku. seseru itu sih, dan itu benar-benar ngebuka pandangan nggak sih. Nah, kalau menurut Irma sendiri nih, apa sih pesan yang paling kenapa menurut kamu ini tuh worth it buat ditonton deh? Kalau aku sih karena tadi dari awal aku udah mention banyak banget pesan ya sebenarnya yang bisa diambil, mulai dari kayak kita belajar gimana sih sebenarnya apa tuh namanya istilah-istilah per startupan duniawi itu tadi kan. Tapi kalau yang benar-benar pengen yang benar-benar aku suka Yes. itu kayak gimana para anak muda mencapai mimpi itu kayak enggak mudah gitu. Iya, benar. Karena kan kita masih muda gitu kan. benar Kayak sekali misalnya sih kita itu. masih di dalam tahap mencapai mimpi juga kan sebenarnya sebagai seorang milenial Iya, gitu. benar. Jadi kayak struggle-nya itu susah-susahnya mereka untuk ngebangun mimpi mereka gitu kan. Iya, benar. Segimana orang ngejatuhkan gitu kan. Kayak kan ada di scene di episode awal-awal ya yang Han Ji Pyong kayak ngerendahin Oh, itu Sam Santek episode itu kan. kedua nggak sih itu? Iya, Jadi iya, itu episode kayak kedua. apa yang benar-benar bahkan kalau menurut mereka bertiga Tiga. si Sam Santek ini Udah sekeren udah itu, sekeren kan? itu kan, karena kayak mereka pernah ikut ini segala macam ya, walaupun nggak semulus belum semulus kelihatannya pada saat itu gitu, tapi mereka direndahkan dan tetap maju itu benar-benar Iya, benar. sesuatu yang menurut aku wow gitu. Iya, Dan benar itu sih. yang memang harus di-keep gitu kan sebagai Iya. seorang yang ingin membangun sebuah bisnis gitu. Iya, benar Itu sekali. sih Benar sih. kalau itu. dari aku. Jadi kayak struggle-nya mereka, cara mereka gitu untuk mencapai mimpi sebagai seorang anak muda. Kalau dari Ilin apa? Kalau Yang dari bisa aku kira-kira itu. sama sih, tadi kan aku udah bilang aku lumayan emes sama yang kali ini drakornya, tapi nggak tahu ya drakor lain, mungkin aku nanti Harus coba- nonton sih, harus nonton yang lain. cobain Kita akan cobain meracuni. yang lain. Tapi tuh dari situ tuh aku tahu kayak misalkan drama kan selama ini selalu dikaitkan sama hal-hal yang suka dilebih-lebihkan gitu kan. Iya, kayak Tapi ya, tapi drama, apa drama namanya, pokoknya drama. drama banget gitu kan. Tapi apa yang mereka alamin tuh somehow aku ngerasa itu apa ya, Terjadi relate ya. banget Iya, sama relate kehidupan sih. kita sehari-hari gitu loh, bahwa dunia ini tuh tidak segampang yang kayak terlihat seperti di film. Dunia ini tuh sekejam itu gitu. Aku Bahkan ingat sekerennya Han Ji Pyong, Han Ji Pyong aja dulunya iya iya kan? dia benar-benar kayak dibuang gitu, dan dunia tuh nggak peduli gitu Iya, loh. dia anak dari panti asuhan ya kan. Iya, Yang kayak benar. dia susah payah hidup sendiri, sendiri, ya kan. iya, benar. Dan akhirnya sampai dia jadi seorang yang sekeren Ha, itu ha, ha. gitu. Terus ingat gak sih perannya si ayah Sodalmi ya? Iya. Sodalmi. Iya. Nah, si ayahnya Sodalmi sampai dia harus bercerai sama istrinya untuk memulai bisnis baru, terus akhirnya dia memulai segala sesuatunya sendiri. Itu kan mengalami penolakan yang namanya berkali-kali, Iya, ngalamin iya, jatuh iya. bangun gitu. Cuma Nah, dunia memang sekejam itu. Iya, yang bikin aku surprise juga ternyata yang apa ide sandbox itu. Iya, sandbox. Sandbox itu ternyata dari idenya ayahnya si iya. ini kan, Sodalmi kan, Sodalmi. yang bawa kayak dia tuh tahu semua bisnis tuh bakalan sakit gitu ketika dijalani. Nah, dia berharap kalau bisnis tuh kayak kita main ayunan dan kita jatuhnya di pasir. Iya. Ya dimana waktu kita jatuh di dalam bisnis kita nggak sakit Iya, gitu, benar, tapi benar. kita berani bangkit lagi, berani bangun lagi gitu. Iya, benar Andai sih. kan bisnis bukan kayak aspal kan, dia bilang. Andai iya. kan bisnis kayak pasir, Pasir. dia bilang. Kalau kita jatuh kita berani bangun lagi. Dan itu itu- kayak wow gitu. Iya, dan itu menginspirasi loh. I mean, kita nih, nah dalam kehidupan kita nggak pernah tahu gitu seberapa kecil perkataan kita atau apa yang kita lakukan tuh ternyata menginspirasi orang lain Iya, nantinya iya. gitu, ya kan? Dan kayak
menurut aku hebat banget sih, maksudnya Sandbox kan isinya adalah pebisnis-pebisnis yang udah senior kan, dan mereka tuh ingin kayak mementorin gitu kan, mementori para pebisnis pemula yang mereka yakin juga bakalan besar gitu. Dan itu kan nanti kalau misalnya bisnis itu udah besar, itu kan bakalan berpengaruh juga untuk negara mereka, segala macam kan. Maksudnya kayak benar-benar bisa punya ide sehebat itu gitu dari para pebisnis senior. Mereka itu aku adalah satu support atau dukungan yang sangat-sangat luar biasa idenya. Iya gitu. benar sekali sih. Itu jadi kayak kita tuh diingatkan kembali kalau misalkan dalam dunia bisnis yang sekeras itu ternyata kita masih bisa saling tolong gitu. Saling ngebantu, kayak saling Sandbox ngebantu. ngelakuin. Bahkan harusnya memang seperti itu sih. Harusnya gitu seperti kan. itu Untuk kalau misalkan kita supaya bisnis-bisnis baru tuh nggak misalnya nggak cun gitu kan, dan nggak gimana ya, nggak merasa kalau dirinya tuh kayaknya ini adalah hal yang mustahil gitu. Padahal sebenarnya mungkin idenya bagus gitu. Iya benar. Nah, ngomongin tentang tadi kita udah diskusi nih. Yang paling inti dari itu kan kita ngelihat gimana mereka tuh punya visi, tapi juga harus realistis. Ya kan? Kita tuh di dunia yang kayak gimana ya? Kita boleh bermimpi apa aja. Tapi kita juga harus bangun gitu buat capai apa yang kita mimpikan gitu kan. Kita harus realistis sama apa yang kita impikan. Nah, menurutmu sendiri seberapa penting sih punya pemikiran realistis itu? Sangat penting sih kalau ditanya seberapa penting. Karena mau dijelaskan seberapa penting ya penting gitu, nggak bisa seberapa gimana. Karena kita punya mimpi itu kan ya pasti dong gitu kan, apalagi orang-orang tuh selalu bilang bermimpilah setinggi-tingginya gitu kan, supaya nanti kalau kita jatuh di antara bintang-bintang katanya gitu kan. Tapi sebelum kita jatuh ke bintang-bintang kan harus naik dulu ya, harus gimana gitu kan, maksudnya untuk mencapai jatuh di bintang-bintang itu gitu kan. Jadi perjalanannya tuh sekeras itu gitu, maksudnya nggak bisa dibayangkan itu apa yang terjadi ke depannya gitu kan. Dari bisnis kecil aja untuk naik ke misalnya ke medium misalnya, itu kan mati-matian pasti, maksudnya dari timnya, dari segi finansialnya gitu kan. Dan itu yang menurut aku harus kita sadari, realistis itu gitu. Karena kalau kita nggak realistis, dimana kita punya visi, kita bakalan cepat down. Karena kita bakalan ngerasa kayak ini tuh aku punya visi nih gitu. Kata orang bermimpilah setinggi mungkin, tapi kita nggak realistis gitu. Dimana kita jadinya kita nggak punya kita nggak punya jalan atau cara-cara yang rasional untuk mencapai misi itu. Jadi realistis tuh yang akhirnya ngelit kita lebih rasional, lebih rasional gitu, untuk melihat peluang misalnya, untuk melihat sesuatu yang ada di depan. Misalnya kita untuk kayak ngelihat kondisi market gitu. Iya benar sih. Kayak untuk mencapai satu yang misalnya mencapai satu tujuan, itu kan butuh strategi kan, butuh strategi, butuh cara, butuh banyak hal gitu yang didukung. Jadi kalau misalnya kita bicara soal realistis ya harus sangat-sangat realistis sih, walaupun kita punya visi yang besar, tapi tetap fokus. Iya benar sekali sih itu. Kalau menurut Ilin? Kalau menurut aku sendiri ya, realistis tuh benar sih, krusial banget dalam satu mimpi. Menurut aku visi itu tidak akan ada kalau misalkan kita tuh tidak realistis. Gitu. Karena kita pasti melihat keadaan kan. Jadi ini sih yang bedanya kita cuman angan-angan sama yang namanya mimpi. Kalau kamu punya mimpi, itu artinya kamu udah mempersiapkan jalan-jalan apa yang akan diraih. Nah, untuk mempersiapkan jalan-jalan itu kamu perlu untuk punya pemikiran yang realistis dong, kan? Sedangkan kalau misalkan berbicara tentang angan-angan, itu artinya kayak cuma sesuatu yang kayak cuman visual kamu yang kayak ngebayangin, oh aku bakalan kayak gini, tanpa kamu memikirkan gimana ya caranya aku kayak gini. Dan menurut aku kalau ketika kamu punya mimpi, alasannya tuh akan lebih kuat. Karena itu tadi kamu realistis dan kamu tahu apa yang kamu mimpikan gitu. Kamu sesuaikan juga sama diri kamu gimana gitu. Setuju. Jadi contohnya nih misalnya kita pengen pergi ke bulan gitu kan, atau pergi ke planet Mars gitu atau gimana. Tapi kita cuma punya pesawat. Visi kita kan maksudnya kita pengennya tujuannya ke bulan gitu kan. Tapi realitanya kita cuma punya pesawat. Ya nggak mungkin dong kita pakai pesawat paksain ke bulan. Benar gitu sekali. kan. Jadi kita pasti mikir gimana nih caranya upgrade pesawat kita gitu kan, untuk jadi sesuatu yang lebih kuat gitu. Entah mungkin ya belajar bikin roket gitu kan. Kalau misalnya di belajar fisika kan dulu deh. Belajar fisika dulu, ngerti tekanannya, ngerti atmosfer gitu kan, yang ada di alam sana, di
di atas sana gitu kan. Jadi untuk supaya pesawat kita pun misalnya bentuknya pesawat, ya mana tahu mungkin gitu kan. Kalau kita udah mempelajari itu semua, dan itu kan harus realistis gitu kan, berpikir secara realistis kalau pesawat kita yang sekarang nggak akan bisa sampai ke bulan Iya, gitu. benar sekali. Dan caranya apa supaya bisa sampai gitu kan. Jadi kayak kita jadinya jadi problem solver gitu kan. Iya, jadi kayak iya. memikirkan Memikirkan cara-cara cara-cara yang kira-kira bisa jadi gimana, solusi nih jadi buat solusi mimpi. gitu, dan bukan nggak mungkin gitu. Iya, benar Kalau sekali. menurut aku realistis tuh bukan mematahkan visi, karena kadang ada orang yang mikir kayak woi realistis lah jadi Iya, orang iya, gitu kan. benar. Enggak, kalau menurut aku Benar. berpikir realistis itu bukan mematahkan tujuan dan semangat. Nah, itu dia tadi. Makanya kita, menurut aku penting tuh untuk membedakan apa yang menjadi angan dan apa yang menjadi mimpi. Iya, kan? iya. Benar kan? Nah, karena benar mah menurut penelitian juga nih, karena kebanyakan orang-orang di dunia ini 80%-nya itu punya yang namanya percaya diri yang tinggi ternyata. Wes. Tapi itu tidak dibarengi dengan usaha mereka dalam mencapai apa yang menjadi kepercayaan diri mereka. Misalkan Iya. mereka punya mimpi untuk misalkan punya penghasilan let's say $1 juta gitu kan. Tapi apa tindakan-tindakan mereka itu tidak menunjuk, maksudnya mereka kayak hedon yang masih Mereka yang kayak masih mimpinya $7 juta, Iya, $7 tapi pengeluarannya $500. Iya. jadi tuh kayak gitu. Jadi mereka tuh tidak benar-benar apa ya, into visi Tujuannya, mereka, iya sih. itu tujuan mereka Penting gitu. sih, makanya itu fokus tadi kan. Fokus tadi. Dan itu kenapa ada salah satu penulis namanya Henry siapa Potter. gitu. Bukan Harry Potter. Bukan Harry Potter di belakang. Harry Itu Potter. Henry Ford kalau nggak salah. Ya. Nah, dia pernah bilang kalau misalkan jiwa pesimis itu kadang perlu. Iya. Pesimis yang gimana dulu Tapi nih? jangan kebanyakan. Jangan kebanyakan. Jadi pesimis itu artinya mengingatkan kita kalau selalu ada resiko di baliknya. Iya. Ingat gak sih di film itu dibilang kayak setiap pilihanmu itu akan menghasilkan penyesalan. Iya. Tapi iya. penyesalan seperti apa yang akan dihasilkan itu tergantung kamunya lagi. Penyesalannya Setuju. positif atau negatif. Tuh. Dan kalau ngebahas soal realistis sama Film. bermimpi nih ya. Bermimpi. Kayaknya yang kalau kita lihat di drama itu kan, tadi, kayaknya sosok yang lebih realistis gitu kan, Iya. itu di kakaknya sama mamanya nggak sih? kakaknya Sodalmi Iya. itu kan, si Siapa Woninje. namanya? Iya, Woninje. Jadi dia ngerasa kayak ya nggak bisa lah kita hidup gini-gini aja gitu kan, jadi lebih baik ikut mama. Dan sedangkan mamanya menikah lagi sama Dengan orang yang kaya, dan akhirnya dia punya bisnis atau punya perusahaan itu di bawah dari papanya gitu kan, Dari dari papa papa tirinya tirinya. gitu kan. Dan dia merasa dia ada tuh sempat satu episode dia bilang kayak coba lihat aku sekarang, lihat kau sekarang gitu. Waktu dia ngobrol sama adiknya Sama kan, sama adiknya. si Sodalmi gitu. Dia bisa makan enak, liburan gitu, Punya kemana sepatu pun bagus. punya sepatu bagus kayak itu. Dan dia bilang, apa kau nggak sedih pura-pura bahagia cuman karena dibawain ayam goreng, dia bilang kayak gitu kan. Iya. Tapi kayak banget sih dalam hati Sodalminya dia yakin banget kalau papanya tuh bisa sukses, ya Iya, kan, yang iya. kayak dia bener-bener karena papanya udah setengah mati gitu. Udah mengorbankan Iya, udah apapun. mengorbankan apapun demi membangun bisnisnya, dan dia hanya butuh support sebenarnya kayak Iya. gitu. Iya, Dan akhirnya kan maksudnya yang kita lihat akhirnya si Woninje itu keluar dari perusahaan papanya karena dia ngerasa tersaingi sama kakak tirinya Kakak kan. tirinya, iya. Kakak tirinya juga dia sempat ngomong sesuatu yang kayak dia bilang apa ya? Tadi aku ngomong. Kayak dia bilang untuk dihargai juga dia akan mulai dari bawah gitu. Yes. Ya kan, untuk membuktikan Iya, untuk itu. membuktikan itu. Dan itu menurut aku salah satu bukti realistisnya juga. Iya, Nah, iya. kebanyakan dari orang tuh bilang kalau misalkan tindakan yang penuh resiko itu bukan tindakan yang realistis. Aku ingat satu perkataan kakaknya. Dia bilang, aku sadar sekarang, dia bilang sama mamanya waktu itu kalau nggak salah. Dia bilang, aku sadar apa yang cepat didapatkan akan cepat hilang. Iya, benar. Kan? Benar. Well, Dan akhirnya dia ikut sandbox dan juga sandbox kan. juga, dan akhirnya dia bisa membuktikan itu gitu. Iya. Dia bisa bangun lagi dari awal tanpa beban nama siapa-siapa gitu. Iya, yang Dan- benar-benar pembuktian dari dia kan. Iya benar sih, Ma. Nah, ngomongin tentang realistis atau tidaknya nih, aku jadi kepikiran sih, Ma. Apakah kita tuh bisa bilang realistis kalau misalkan kita ngambil yang kayak aku bilang tadi, tindakan yang penuh resiko sebenarnya gitu. Tapi cuman dalam diri kita tuh yakin, tapi orang lain tuh nggak yakin sama kita. Apakah itu tindakan realistis? Gimana sih, Ma, membedakan antara tindakan realistis sama apa yang cuman jadi angan-angan kita doang gitu? Kalau menurut aku tuh realistis tuh ketika kita sadar keadaan.
gitu. Si. Jadi kalau misalnya kalau yang tadi Ilin bilang, kalau misalnya kita yakin sebenarnya kita percaya hal itu tuh bisa, ya kita pasti udah mengcompare atau membandingkan itu dan keadaan sekarang kan. Dan kalau kita yakin itu adalah bisa, itu adalah angan-angan yang yang kita angan-angan yang kita punya, tapi kita sadar realistis, gimana sih, kita realistis. Tapi angan-angan kita juga sebanding gitu dengan realistis yang ada gitu, dengan realita yang ada gitu. Kita kayak didukung gitu. Jadi kita punya angan-angan yang besar, tapi kita di satu juga sisi tahu. kita tetap realistis gitu. Karena realistis itu kan tadi kan, maksudnya kita realistis itu bukan mematahkan tujuan gitu. Iya, benar. Tapi sadar akan keadaan sekarang dan solusinya apa. Iya, kayak yang dilakukan si kakak sih, dia berani berani keluar dari perusahaan itu karena dia tahu yang ngebesarin perusahaan itu dia gitu Iya, kan. kan jadi dia pengen buktikan juga walaupun aku buat perusahaan kecil, ya let's see nanti gitu kan. Iya, yes, benar sekali Gitu sih. Benar sih itu, kayak aku juga mikirnya kayak gitu sih. Kalau misalkan kita ngomongin tentang gimana cara ngebedain, karena itu kan agak lumayan boleh dibilang itu hal yang susah kan, karena kita nggak tahu nih pandangan orang lain kayak gimana terhadap apa yang kita lakukan gitu. Cuman menurut aku ya balik lagi, yang punya kehidupan kan dirimu sendiri gitu. Iya. Harusnya orang yang paling kenal adalah diri kamu sendiri. Iya, betul. Seandainya pun kamu menerima masukan, terimalah masukan dari orang-orang sekitarmu yang benar-benar udah kamu kenal dan kamu percayai gitu. Jadi aku ingat aku pernah punya satu teman, aku bilang kayak gini sama dia, gila sih, maksudnya aku bilang gila sih, kau ambisius bener ya orangnya gitu kan. Saya aku bilang kayak gitu, terus dia bilang, aku nggak ambisius kok, aku cuman melakukan apa yang aku pikir aku bisa lakukan. Itu menarik sih menurut aku. Iya. Kayak wow gitu. Ternyata orang-orang yang punya mimpi sebesar dia, yang aku kira itu orangnya maksudnya ambisius, ternyata mereka punya alasan kenapa mereka melakukan hal itu. Karena dia bilang kayak gini, aku nggak mungkin melakukan hal-hal yang menurut aku nggak bakalan bisa capai. Karena dia sadar dia bisa, jadi dia lakukan gitu kan. Iya, itu sih maksudnya, ya dia realistis gitu. Dia realistis, dia tahu dia kemampuan dia sampai mana gitu, dan di kemampuan yang dia punya itulah dia kontribusikan gitu. Iya, benar sekali. Jadi dia benar-benar bisa manage gitu dirinya dengan baik. Oh, ini kemampuan aku nih. Di sinilah aku harus ngembangkan diri aku. Kan nggak mungkin kita nggak bisa, misalkan ya aku nggak bisa pakai motor gitu kan, terus mimpi aku pengen jadi pembalap gitu. Itu kan ya itu tidak realistis ya. Maksudnya sekarang aja Ngana nggak bisa gitu. Tapi kalau misalnya nih Ilin bisa gitu, misalnya ya dikit-dikit misalnya gitu kan, at least seimbang deh gitu kan, seimbang naik motor dan udah berani ke jalan raya, walaupun agak kagok-kagok gitu kan. Kalau misalnya mimpinya adalah seorang pembalap kan bakalan tiap hari tuh gitu kan, dan caranya gimana nih supaya aku jadi pembalap kayak gitu. Nah, itu dia itu beda gitu kan. Itu beda karena memang berbicara tentang realistis, kita bukan juga cuman talenta atau apa yang ada dalam diri kita, kita juga harus mikirkan tentang usaha itu sendiri. Usaha. Kayak apa mah motomu mah? Moto apa? Moto yang ada di laptopmu. Hard work. Kayak jadi bongkar wallpaper. Kasih tahu. Hard work beats talent when talent doesn't work hard. Ambis ya. Tapi aku percaya itu gitu. Di mana tapi maksudnya tetap dalam radar realistis ya. Maksudnya hard work beats talent kan. Jadi kerja keras itu akan mengalahkan talenta gitu kan. When talent doesn't work hard, ketika talenta itu nggak bekerja keras gitu. Karena kalau kita cuma mengandalkan talenta nih, misalnya nyanyi deh misalnya kan, kayak ya aku bisa nyanyi misalnya, walaupun ya cuman bisa, nggak jago gitu kan. Bisa nyanyi misalnya. Bisa nyanyi misalnya kan. Ya. Silakan Kak. Bisa nyanyi, banyak orang yang bisa nyanyi ya nggak? Iya. Dan yang kayak sebagus Mary Carey atau Britney Spears atau siapa ini Celine Dion. Ya Celine Dion kayak gitu kan. Masa mereka nggak pernah latihan tuh gitu kan? Pasti mereka latihannya juga gila-gilaan gitu kan. Dancer juga sebagus mereka itu sekarang gitu. Misalnya dancer terkenal, ya aku yakin mereka latihannya mati-matian. Benar banget. Dan kalau mereka cuma ngandalkan talenta yang kayak cuman aku tahu aku jago, ya
Ya banyak udah, yang jago gitu. Iya benar. Kalau nggak dilatih, nggak di itu bakalan tergerus sama yang lain gitu Nah, sih. bener banget. Makanya aku selalu percaya kayak ya itu tadi, hard work with talent when talent doesn't work hard. Iya, benar. Kalau yang bekerja keras itu akan kalah sama orang yang benar-benar punya talenta gitu. Iya, nah, ya itu dia pentingnya kita tahu kemampuan kita di mana atau talenta kita di mana dan kita bekerja keras untuk itu. Iya nggak sih? Ya, itu yang paling penting sebenarnya. Dan orang-orang yang ada di drama startup itu kan sebenarnya mereka tahu ya kemampuan mereka. Kayak 6 dosan kan, my boy. Itu kan dia tahu kan, maksudnya dia tuh dulu olimpiade matematika kan, bisa juara gitu kan. Dia Terus bisa bikin program, bikin program dan segala macam, dan dia tahu itu ide yang bagus gitu. Dan dia tahu apa saya ide yang dia punya itu bagus gitu, dan dia tahu dia bisa gitu kan, sampai akhirnya dia juara 1 kan yang di Koda itu kan, kompetisi Koda, walaupun itu itu sih, aduh, itu aku kayak marah sama videografernya itu kan, walaupun itu sepupunya kayak yang jahat banget coy. Nah itu tuh tapi dia berhasil gitu kan, itu kan kompetisi internasional gitu kan, maksudnya yang kayak dan dia juara 1, itu dia sadar kemampuan dia gitu, dia sadar kemampuan dia dan dia tahu dia bisa gitu. Dan akhirnya dia sangat orang yang sangat bekerja keras kan untuk itu, dan akhirnya dia bisa masuk sandbox. Nah itu dia tadi, aku bukan jelek-jelekin itu ya pacarnya Irma ya. Tapi menurut aku kalau misalkan ngomongin tentang realistis, si Ji Pyong tuh lebih realistis sih. Dari awal kan dia juga ketika dia jatuhnya lebih skeptis sih ya. Kayak ada siapapun yang mau bantuin dia kayak langsung kayak, kamu perlu apa nih sama aku gitu, kamu kenapa nih baik sama aku gitu. Karena mungkin di kehidupan dia sebelumnya nih, segala sesuatu yang diterima tuh harus ada apa ya, ada sesuatu gitu di belakangnya, ngerti gak sih? Kayak misalnya ada orang yang baik sama dia tuh pasti ada apa-apanya sebelumnya. Itu kenapa ketika si nenek ngebantuin dia juga sempat merasa sempat mikir yang jelek lah istilahnya gitu kan. Sampai akhirnya kehidupan itu yang akhirnya ngebentuk dia untuk punya realistis tapi di sisi lain juga punya visi gitu. Ya kan, ketika dia ketemu sama si nenek, ketika dia punya kehidupan yang merasakan gimana sih orang baik memperlakukan dia, akhirnya dia juga punya visi untuk membantu orang gitu kan. Nah itu sih pentingnya menurut aku, kita perlu punya visi tapi juga harus realistis, karena apa yang dilakukan oleh Ji Pyong terhadap si 6 dosan yang dia bilang kayak 6 dosan kamu tuh nggak bisa jadi CEO gitu. Itu mungkin sesuatu yang menyakitkan ya. Itu sesuatu yang menyakitkan, dia langsung to the point kayak gitu kan. Dan kalau menurut aku 6 dosan juga pada akhirnya realistis kalau misalnya dia sadar kan, maksudnya dia orang bilang dia nggak bisa jadi CEO gitu. Karena memang mungkin sikap dia yang kayak dia sempat hampir ngebocorin programnya dia kan ke orang-orang yang sebenarnya niatnya katanya pengen investing gitu kan. Dan itu tadi yang dikatakan sama si Han Ji Pyong, kalau sebenarnya kita tuh ya harus selalu skeptis juga gitu kan sama orang, jangan terlalu polos mungkin maksudnya Han Ji Pyong gitu. Dan pada akhirnya 6 dosan juga realistis kalau mungkin bukan aku yang bisa jadi CEO, tapi mungkin orang lain yang bisa ngelit perusahaan ini gitu, tapi tetap pakai idenya 6 dosan nih itu dan kan. Apa yang terjadi ketika dia realistis, segala sesuatunya akhirnya berjalan. Ada solusi kan. Iya benar. Tadi dan visinya juga tujuannya tetap gitu untuk membesarkan usahanya dia gitu. Iya benar banget. Nah, ngomongin tentang realistis nih. Kalau Irma sendiri ada tips nggak sih buat teman-teman edukasi di sana? Gimana sih caranya supaya kita tetap punya visi tapi juga realistis? Menjadi orang realistis yang baik gitu istilahnya, yang kayak benar gitu. Gimana sih caranya? Kalau menurut aku sih pesannya adalah, aku jadi mau kayak pesan biru nih ya. Pesannya belum ya. Kalau menurut aku sih kayaknya penting buat kita sadar diri sih kata orang gitu kan. Sadar diri di mana kemampuan kita gitu kan. Apa yang kita talenta, apa yang kita punya, dan sebesar apa usaha yang bakalan kita berikan ke mimpi kita itu. Kalau misalnya kita cuma sadar nih, aku tahu aku punya talenta yang besar gitu. Aku tahu aku pintar misalnya kayak gitu kan. Aku tahu aku pintar, aku mau jadi misalnya ya, jadi dokter S3 di umur misalnya 22 tahun misalnya kayak gitu ya. Walaupun sekarang 20 tahun gitu. Ya, tapi contoh misalnya pengen S3 misalnya anak umur 19 tahun ngomong kayak gitu. Pertanyaannya adalah, iya kamu pintar gitu kan, tapi usahanya apakah sepintar otak kamu sekarang gitu. Karena untuk mewujudkan itu kan di lain kita di samping kita mempunyai otak yang pintar itu tadi, usahanya dulu gimana gitu. Usaha dan faktor lainnya juga. Kalau misalnya dia udah punya otak yang mungkin mumpuni gitu kan, untuk bisa dapat S3 di umur 22 tahun gitu. Atau misalnya punya usaha sebesar Google misalnya di umur
let's say 30 atau 25 tahun gitu, tapi dia usahanya setengah-setengah gitu kan, atau suka ngegabut gitu, atau apa mageran, itu mending pikirkan dulu deh gitu. Iya, benar-benar. Kalau misalnya punya mimpi sebesar itu dan bakalan dia percaya dan dia bakalan kayak usahaku juga bakalan inline gitu, setinggi mimpi aku. Iya, benar. Ya do it gitu. Iya. Well, Jadi itu bakalan paid off juga ya kan? paid off. Jadi kalau misalnya pesannya adalah kalau misalnya punya tinggi apa sih, punya Jangan mimpi ngomongin tinggi dong. Akunya petir. Punya mimpi yang tinggi gitu kan, kemampuan tinggi, dan kalau misalnya kemampuan nggak terlalu tinggi karena usaha. Bener banget. Ketika kemampuan tidak terlalu tinggi kalau usaha. Tinggikan Iya, usaha benar sekali, sih. benar sekali. Kalau menurut aku sendiri sih ya, kalau misalkan Nggak tips nanya dari- sih. Ya Lin, habisan dari tadi dia udah ada gitu. Nah, Lin, gimana Lin menurut Ilin? Jadi aku ini namanya apa ya? Apa sih namanya? Apa? Inisiatif. Inisiatif. Susah Gimana susah menurut banget Ilin? bahasanya. Gimana sih supaya orang itu bisa mencapai mimpi tapi tetap realistis gitu. Walaupun mimpinya, misalnya aku punya mimpi, aku pengen jadi ini yang kayak Gigi Hadid. Baik. Ya kayak Gigi Hadid gitu kan. Gigi Hadid. Bukan cuma dari segi modelnya tapi dari segi pasangannya juga. Oh, Pengen oke. punya pasangan kayak Kayak Zayn. Zayn, Bisa nggak Kak kira-kira? Gimana ya Dek ya? Tapi hobi aku sukanya makan KFC sama makan es krim. Aduh gimana ya? Bisa Udah nggak? pusing, Tuhan aja pusing ya kalau kamu doa kayak gitu ya. Bisa nggak aku mewujudkan mimpi aku, Kailin? Kalau Boleh tipsnya? Kalau tipsnya sih yang pertama yang harus dilakukan adalah menurut aku, karena mungkin ini mah ada tips sih, tips yang mungkin teman-teman boleh contoh juga. Jadi tuh ada yang bilang kalau misalkan ketika kita menuliskan sesuatu itu tuh kita bakal lebih realistis. Jadi ketika apapun yang ada di pikiran kita tuliskan, Itu harus ditulis. kita akan lebih bisa berpikir dengan jernih gitu. Kalau Katanya nggak kayak ditulis diketik boleh nggak? boleh. Kamu bageran ya dia. terus anak milenial sekali kamu. Karena kayaknya untuk kalau misalnya udah malam gitu kan, ya kayak otak kita Di baru foto, rehat, di foto. kayak aku ingat, aduh kata Ilin harus nulis kan, kayak boleh nggak diketik? Di foto aja di foto. Terus ditulis. Ditulis. Menurut aku segala sesuatu tuh harus dirancangkan gitu Iya, loh. iya. Ditulis boleh diketik gitu ya. Penting kamu tahu rancangannya tuh gimana. Dan benar, kamu harus tahu dulu nih kemampuan kamu di mana, apa yang kamu sukai, apa yang pengen jadi tujuan dalam hidup kamu. Dan akhirnya kamu harus kumpulkan juga faktor-faktor lainnya. Kalau misalkan tadi kata Irma nih ada anak umur let's say 17 tahun, tapi dia pengen jadi PhD di umur 22 tahun. Oke, dia mungkin punya otak yang luar biasa cerdas ya. Dia mungkin punya usaha juga yang luar biasa gitu. Tapi kita lihat lagi, mungkin ada faktor lain seperti pendidikan di Indonesia memperbolehkan tidak. Iya. Terus faktor atau X gitu kan. faktor lainnya gitu, faktor eksternal lainnya kayak misalkan atau orang tuanya ngebolehin nggak anaknya sekolah, misalkan sekolah percepatan atau dan lain sebagainya. Karena pernah ada dulu sempat ada viral ya, aku pernah baca berita katanya anaknya ini jenius gitu, tapi nggak diterima di universitas manapun di Indonesia karena umurnya masih di bawah umur gitu, dan akhirnya dia pergi ke pokoknya ke suatu negara lain gitu, dan akhirnya dia jadi S3 kayaknya sekarang atau luar S2 biasa ya. udah master gitu. Nah iya, nah kan Kayak akhirnya dia nggak, maksudnya orang menganggapnya tidak Menganggap dia- didukung kan di Iya, negara iya. sendiri gitu. Nah, padahal kan itu kan termasuk salah satu faktor X juga gitu, faktor eksternal yang kita nggak punya kontrol di situ Iya, gitu. heeh. Tapi menurut aku penting. Nah, itu kenapa kita penting untuk realistis? Karena menurut aku ketika kita realistis, kita akan lebih sedikit kecewanya. Iya. Karena kita udah tahu gitu. Karena kita udah tahu, oh oke, ini yang aku punya, ini kemungkinannya segini, ketidakmungkinannya segini. Jadi kamu udah tahu hal terburuk yang akan terjadi itu apa. Iya, less depressed juga. Nah. Jadi kayak misalnya kita terlalu ambisius ya, Iya. dan terlalu visioner, tapi maksudnya visionernya yang ambis gitu Iya, tadi kan, benar-benar. ambis dalam konotasi negatif di sini. Jadi yang kita kita cuman fokus ke tujuan Fokus ke gitu, tujuan. tanpa kita memperhatikan sebenarnya keadaan
di yang sekitar kita tuh gimana seperti sih apa. gitu. Dan jadi kita kira pokoknya aku mau S3 dalam waktu 22 tahun, kalau enggak aku bakal meninggoy gitu misalnya kan. Jadi kayak kalau tidak terrealisasikan, kita bakalan stres dan nganggap diri kita tuh kayak useless lah Iya, benar, gitu kan. benar. Dan kita kayak orang yang putus asa yang kayak gimana, padahal kan kalau kita sadar atau Iya. kita realistis gitu di depan, kita bakalan ya udah gitu kan, kita tahu tujuan tahu kita, tujuannya. tapi soal waktu, soal apa dan lain sebagainya itu kita bisa kondisikan. Nah itu gitu dia kan kita tahu kemampuan kita di mana, hal apa yang bisa kita kontrol dan hal apa yang tidak bisa kita kontrol gitu. Iya, Ketika kita iya. udah realistis akan hal itu, ya itu dia tadi, percayalah, mimpi kita tuh punya visi gitu. Kita punya visi dan kita realistis akan itu gitu. Dan kalau bisa kita lihat dari film dari drakor startup, si Sodalmi kan di depan dia percaya kan kalau papanya tuh bakalan punya bisnis yang Iya, bisa besar. menyelamatkan dia dengan misalnya hidupnya gitu. Hidupnya dan keluarganya. Iya, hidupnya dan keluarganya, dan mungkin bisa mengembalikan mama sama kakaknya kan pulang. Tapi ternyata hal itu kan tidak sesuai, tidak berjalan kan dengan mimpi dia atau pemikiran dia awalnya. Dan pada akhirnya waktu dia besar, dia berusaha untuk mewujudkan mimpi itu sendiri. Iya, Dan akhirnya dia resign kan dari tempatnya, kerjaannya. dari tempat kerjanya gitu. Karena dia ingin membangun dengan membangun mimpi dia gitu, membangun Iya, bisnis dia. Dan menurut aku itu ketika dia kecil dan dia besar setegar itu, kenapa dia bisa setegar itu maksud aku? Ya karena dia realistis gitu. Karena Dan dia tahu dunia itu memang ya sekejam itu. iya gitu. sekejam itu, dan akhirnya dia yang berusaha untuk mewujudkan mimpi papanya gitu Yes, kan. benar sih. Dan berusaha untuk hidup lebih baik juga, dan dia karena dia tahu dia bisa gitu. Walaupun ya neneknya sempat ngingatin kan yang kayak berbisnis itu susah Iya, gitu. benar Enggak ya I know gitu kan. Ya, Aku tahu berbisnis itu susah dan aku mau usaha gitu. Iya, Itu sih. dari situ sih dia benar. Kalau misalkan kita punya sesuatu pemikiran yang realistis, kita bakalan tahu apa yang akan kita hadapi, iya. resikonya bagaimana, dan kita udah siap untuk itu, ya kan? Betul. Nah, karena benar Mak, apa yang mengecewakan kita itu justru ekspektasi Iya, kita. ekspektasi. Kan? Bener-bener kekecewaan tuh kalau menurut aku bener-bener datang dari ekspektasi sih. Karena ketika kita selalu punya itu tadi kan mimpi, dan kita selalu udah membayang-bayangkan itu, mengangan-angankan itu gitu. Tapi ketika itu nggak sesuai atau nggak berjalan dengan apa yang kita mau gitu, apa yang kita harapkan, itu jadinya kayak kecewa gitu Iya, kan. benar-benar. Tapi sebenarnya kalau kita lihat lagi, ya jangan terlalu kecewa gitu. Karena biasanya yang kata orang tadi, mimpi itu kan kita mimpi setinggi langit, kita jatuhnya di bawah bintang-bintang kan. Wih. Atau kita sadar aja gitu, oke aku nggak nyampe nih ke sini gitu, tapi sebenarnya jangan-jangan kita tuh ada di sini, Situ, iya. nggak di sini Hampir gitu. ya. Hampir dikit lagi, cuman nggak di sini aja Iya, gitu. benar-benar. Jadi kita bakalan kayak lebih baik syukurin deh gitu. Iya, benar. Dan mana tahu besok kita bakalan di sini. Iya, benar. Karena ya itu, proses itu sendiri yang akan memperbesar kapasitas kita untuk nerima apa yang akan kita terima gitu kan. Iya. Dan itu harus realistis gitu. Iya. Harus sesuai juga sama usaha dan apa yang kita punya juga. Nah, makin dalam ya kayaknya perdebatan kita ya, agak susah nih. Tapi tetap aku 6 dosan, karena menurut aku Han Ji Ji Pyong itu Pyong. terlalu naif. Han Ji Pyong, Misalnya dia tuh gimana naif, gini, gimana? dia maksudnya dia tahu kan, dia itu harusnya dia sadar dari awal yang dia ngerasa diri dia tuh perhatian sama Sodalmi. Dia nggak mau kan kalau Sodalmi kecewa itu. Dan pada saat dia ngobrol sama neneknya neneknya Sodalmi juga bilang kan kayak ini tuh bukan karena kamu mau balas budi, tapi karena jangan-jangan karena kau suka sama dia. Dan dia kayak enggak lah, Ji Pyong tuh tetap keren coy. Maksudnya tuh lihat deh perjuangan dia tuh dari awal. Nah, dua-duanya sama-sama berjuang nih. Iya. Cuman kan mungkin yang lebih terlihat berjuang tuh si ini kan, Nam Domsan. 6 dosan. Nam Domsan. Apa sih? Si Nam Dosan. Tapi iya Nam Domsan iya. karena dia memang, maksudnya dia masih muda. Satu, Uh-uh. kedua dia terlihat lebih berusaha karena emang dia nggak punya apa-apa dari awalnya. terus Maaf. kayaknya mereka berputar deh. Kan lihat pada saat kecilnya Oh, si iya. Han Ji Pyong kan yang yatim piatu itu kan. Iya, Dan dia ngelihat Han Ji kan, Pyong. misalnya waktu dia aku ingat banget kelaparan. scene ya, iya kan, Iya, yang dia di dalam kelaparan, restoran lalu dalam dia lihat restoran. itu si Nam Dosan baru terima terima penghargaan penghargaan gitu kan. matematika, dapat uang beneran di mana Iya, dia cuma dapat uang dunia maya gitu kan, uang simulasi yang 100 100 juta ya, juta, 100 iya, juta 100 won juta itu won, kan, iya. yang kayak ya gitu. Iya, Tapi pada saat besar
kayak split gitu ya nggak Nah, sih? itu nggak sih kehidupan? Iya, iya. Itu kenapa kita penting banget berpikir realistis kan? Mana kita tahu besok yang ada di bawah ternyata di atas, Atas kita, kita. gitu kan. Mana kita tahu yang ada di atas kita yang merendahkan kita ternyata besok kita di atasnya dia Nah, gitu kan. No one iya, knows about life gitu yes. kan. Jadi be kind ya guys ya, kapan pun dan dimanapun ya kan. Tapi tetap aku senang karena endingnya dia nikah sama dosen. Bye. Masa enggak lah. Bye. Enggak. Realistis Itu dong, ending- Lin. Itu Astaga, dari endingnya pikiran udah. kamu Iya. sendiri. Itu dari pikiran kamu. Enggak lah, Ji Pyong juga, maksudnya dia juga berjuang kan pada saat itu. Cuman dia tidak terlihat berjuang tuh karena dia selalu Karena dia jadi terlalu pemain- naif. Dia Karena pemain- dia terlalu naif. Aku marah karena dia Dia pemain belakang dari layar. dari awal aku dukung nih Han Ji Pyong. Kayak pertama kali sebelum munculnya 6 dosan pada pas episode awal tuh aku yakin banget pasti di masa depan nih dia bakalan sama ini nih, gini. Iya. Tapi akhirnya kayak apa sih, kayak naif, terlalu naif karena kayak dia ngerasa mungkin ya harga diri dia terlalu dijunjung tinggi sih kalau menurut aku Han Ji Pyong. Jadi kayak ya udah. Tapi sama kan 6 dia dosan itu bagus. mah, maksudnya dia juga berjuang, cuman nggak kelihatan aja, nggak karena dia udah punya apa-apa nih, karena dia udah punya apa-apa, jadi ketika dia berjuang sekalipun orang mikirnya kayak ya wajar lah berjuang gitu, orang kamu emang udah punya ini, padahal kan sebenarnya ada sesuatu yang dia korbankan juga gitu, dan itu hal besar. Ya gak sih, dia menulis surat itu bertahun-tahun, gengs. Gitu. Kan itu terpaksa nulisnya gara-gara si nenek, iya dong kan. Iya sih, cuman kan dia juga ada perasaan-perasaan gimana. Dan juga kayaknya gitu. yang paling ini ya, yang paling berpengaruh sini adalah neneknya. Coba neneknya, iya kan? dan neneknya, nah itu dia mah. Aku penasaran deh, apakah orang baik itu somehow, kan orang baik itu sering dinilai tidak realistis ya. Iya. Menurut Irma gimana? Maksudnya? Apa menjadi baik itu harus selalu yang kayak berangan-angan gitu, ngerti nggak sih, kayak menurut aku apa menurut Irma orang baik tuh harusnya realistis atau gimana sih? Harus Atau orang realistis realistis sih. nggak bisa baik? Harus realistis kalau menurut aku, sekalipun baik. Nah, contohnya gini lah di kehidupan nyata gini kan. Aku pengen jadi donatur misalnya. Kan baik tuh. Aku pengen jadi donatur nyumbang 100 juta misalnya ke panti-panti asuhan yang ada di Pontianak. Karena aku ngerasa penting gitu kan. Aku punya donatur, tapi penghasilan aku di bawah 10 juta misalnya gitu kan. Apa yang ingin aku sumbangkan 100 100 juta, juta tapi itu. kayak aku ngerasa pokoknya aku pengen nyumbang 100 juta karena memang itu yang mereka butuhkan gitu. Iya. Itu aku nggak realistis dong gitu. Niatnya baik, tapi ya nggak realistis karena dari kita sendiri kita nggak mampu. Misalnya aku sampai misalnya nih demi mewujudkan menjadi orang baik yang nyumbang 100 juta itu tadi, aku sampai misalnya jual rumah, jual apa-apa segala macam gitu kan. Itu kan ya kok berusaha jadi orang baik tapi jahat gitu. Iya. Dan nggak realistis sama sekali. Iya, Karena misalnya kalau kita ingin menjadi orang baik yang benar-benar baik dan ingin tetap misalnya nyumbang kan atau kayak menjadi donatur, ya sumbang lah sebisanya gitu kan. Iya. Misalnya aku gajinya misalnya mungkin ya let's say berapa juta misalnya kayak gitu kan, ya misalnya sumbangnya mungkin 10%. 10% dari penghasilan kayak gitu. Itu baru yang dinamakan orang baik yang realistis. Iya, benar. Jangan maksain baik demi kelihatan baik, jatuhnya pencitraan coy. Nah, Jadinya kayak ya buat apa sih? juga baik Gitu tapi kan? kayak Iya, jadinya jadi kayak sesara pencitraan untuk diri gitu. sendiri gitu, nggak baik sama diri kita sendiri gitu kan. Misalnya yang kayak neneknya deh, neneknya tuh kan orang baik ya. Misalnya kita juga tahu di sini tuh neneknya itu orang baik, Baik dan banget, sangat baik dan banget, sangat coy. iya dan sangat peduli sama orang gitu kan. Iya. Dan pada saat anaknya kesusahan, papanya Sodalmi Sodalmi, kesusahan, dia ngasih uang kan. Dia ngasih uang dan ternyata uang itu tuh jumlahnya 8 juta padahal di tabungan dia kan ada 80 juta tuh. 80 juta ternyata 80 juta itu adalah uangnya, Uangnya si itu, Haji Haji Pyong Pyong. kan. Dan dia kasih cuma 8 juta gitu. Kan itu sebenarnya tabungan dia. Bisa aja dong kayak kalau dia ingin benar-benar membantu anaknya gitu, kasih let's say setengah 40 juta gitu kan. Iya. Yang sebenarnya si itu juga Haji salah Pyong ini kan juga, suuzon iya. kan. Iya, Si benar. Han Ji Pyong dia kira duitnya Dia semua kira kan. udah diambil semua Iya duitnya. dan itu neneknya tuh ya realistis gitu. Kalau itu bukan uang dia cuma bisa bantunya tuh seuangnya dia gitu. Nah, 8 itu juta dia. itu tadi. 8 sisanya yang 80 juta itu mungkin ya 72 juta ya berarti Iya, ya. 72 iya, juta tuh dikembalikan ke Han Ji Pyongnya. Kayak ini aku nggak akan ngasih uang yang bukan uang aku, dia bilang. Iya benar sekali. Nah kalau misalkan menurut aku sendiri sih, apa yang dilakukan si nenek itu justru realistis banget, realistis banget karena ketika dia melakukan kebaikan dia tidak mengharapkan apa-apa sama siapapun Iya, dan iya. apapun itu. Nothing gitu. tulus juga. Nothing tulus. Jadi itu menurut aku realistis banget karena ya itu kita nggak bisa bergantung sama siapapun kan. Dan pada akhirnya kebaikan itu kan yang datang balik lagi ke dia balik gitu. lagi ke dia dan itu bukan hanya dari orang yang pernah dia baikin gitu. Iya, karena dari awal juga dia bilang
sama Ji Pyongnya kan, kalau misalnya dia sukses jangan cari aku, dibilang. Iya, Kalau misalnya kau itu sukses sedih jangan cari banget. aku. Kalau misalnya kau jadi hidup kau Hidup enak, kau punya tempat tinggal, kerjaan bagus, jangan cari aku. Tapi kalau kau susah, dibilang, Lagi atau kau sedih. butuh sedih, kau tidak punya uang, datanglah kembali kepada aku, dibilang kan. Iya, itu Dan kayak itu deep yang kayak banget sih. bener-bener nothing tulus. Maksudnya dia bener-bener Mengatakan dia itu juga dia nggak ada Iya, ekspektasi dia nggak ada apa-apa, ekspektasi ya kan? apapun, dan memang dari dia, dari karakter dia yang memang benar-benar baik dengan tulus hati. Dengan tulus Dan hati. akhirnya tanpa perlu dia ekspektasikan, tanpa perlu dia berharap-harap, di masa depan dibantu beneran kan Iya, sama Ji Pyongnya. dibantu beneran, dan malah kehidupan cucu-cucunya yang ngerasain Iya. kebaikan yang pernah dia tabur gitu. Karena dari awal dia juga kayaknya ini nasib aku deh kayak gini. Kan, Gara-gara neneknya. semua anaknya pengen jadi pebisnis gitu kan. Tapi iya, bahkan orang baik sekalipun tuh ternyata serealistis itu Iya. gitu. Nah, justru ketika kita berbuat baik tapi kita mengharapkan sesuatu, itu yang justru tidak realistis ya kan. Iya, nggak realistis sih dia. Nah, kita akan banyak banget nih kayaknya perbincangan kita hari Apalagi ini. perdebatan Han Ji Pyong dan juga Nam Dosan ya, Han Ji kayaknya. Pyong sih tetap iya. keren sih ya. Baru-baru ini kan gimana pilkada pun. tuh kan, baru-baru ini pilkada, kayaknya pilkadanya para milenial tuh kayak bodo amat sih tentang kayak siapa pemimpin daerah yang akan memajukan daerah dan negara kita gitu kan. Bodo amat, aku Nam Dosan gitu. Kok Han Ji Pyong gitu. Iya, jadi electionnya tuh tentang itu ya, startup itu, drakor. Tapi keren sumpah, startup. Iya bener, tepuk tangan dulu dong untuk produsernya, gila keren. Konsepnya juga gila-gilaan Ya, mereka. movie writernya sih yang keren karena alurnya tuh benar-benar gak ketebak sama sekali. Dan somehow aku ngerasa termotivasi sih dari drama Korea Iya, itu, jujur iya, aja. bener. Aku jadi kayak punya visi, oke, berarti sekalipun aku muda tuh kita nggak boleh meremehkan Ya, mimpi kita dan gitu. jangan pernah skeptis juga. Jangan pernah skeptis juga. Kayak si Nam Dosan kan berapa kali diremehkan sama papanya sama Iya, mamanya kan. iya. Maksudnya dia bilang, kau nih udah umur segini gak punya kerjaan gitu. Anak yang ternyata satu-satunya iya, lagi. yang ternyata dia bilang gak ada yang mau sama kamu nanti gitu kan. Iya. Yang ternyata sama. Misalnya mungkin Asian parents tuh kayak gitu ya, yang kayak kalau Keras. pekerjaan menurut dia tuh adalah bekerja sama orang. Iya, Ya kan, bekerja tuh kayak harus sekaku kerja itu. ya, kerja kantor gitu kan, yang notabene kayak benar-benar kita digaji sama orang, tapi maunya Nam Dosan nih adalah dia yang membuat gaji itu gaji sendiri itu. kan, Iya, benar penghasilan sekali. itu sendiri Benar. gitu. Nah itu justru hal-hal yang kayak gitu tuh yang justru ngajarin kita banyak hal gitu. Dari apalagi kita anak-anak muda yang penuh Iya. mimpi ini kan, tapi juga kita diajarin buat tetap realistis sama apa yang kita pengen, karena memang dunia itu tidak segampang Iya. itu. Ferguson. Dan ada satu quotes yang waktu itu aku lupa di scene atau di episode berapa, ada satu yang bilang kayak gini. Ketika untuk orang yang membangun bisnis ya, kalau bisnis kamu berhasil, kamu akan dibilang CEO, tapi kalau bisnis kamu gagal, kamu akan dibilang penipu. Iya. Jadi kayak harus benar-benar dipikirkan strategi, dan nggak semudah itu buat jadi CEO atau Iya. jadi bisnis gitu. Pebisnis, iya benar. Kita juga perlu modal, kita Iya, perlu relasi, perlu pemikiran yang realistis juga, Lin. Iya, benar sih. Nah, Irma, jadi kalau misalkan kita ngebahas terus nih bakalan panjang Kayaknya ya. kita bakalan kita lanjutin ada di belakang aja ya. eksklusif ya kayaknya nih 2 jam gitu ya. Kita lanjutkan di belakang layar. Lanjutin di belakang layar ya. Cuman garis besarnya sebenarnya itu tadi gitu Iya. kan. Gimana caranya biar kita tetap punya tujuan, punya visi, Visi. tapi kita juga tetap realistis harus gitu. Nah, itu dia. Jadi kita pengen ajak teman-teman edukasi semua untuk tetap gitu memikirkan gimana sih cara meraih mimpi itu yang benar tuh kayak gimana. Iya. Apa sih mimpi-mimpi yang sebenarnya aku pengen tuh kayak gimana gitu. Dan sadar juga apakah kita benar-benar bisa mencapai mimpi itu. Iya, karena nggak ada salahnya dengan bermimpi tuh nggak ada salahnya. Iya, nggak ya ada kan? salahnya. Tapi itu dia tadi, mimpi akan selama jadi mimpi ketika kita nggak ambil Ya, nggak langkah punya pertama strategi gitu, yang nggak punya strategi yang pas tepat. gitu untuk itu. Nah, Irma, apa pesan biru hari ini? Kayak senang banget Nggak ya, udah. kayak kan ngejebak. Tiba-tiba tanya pesan biru gitu ya. Pesan birunya apa, Irma? Kalau aku pesan birunya menurut aku dari yang bisa dilihat gitu ya. Untuk karena kita ngomongin drama Korea. Iya. Kalau kita mikirin soal drama itu mungkin segala hal itu akan jadi drama gitu, dan kadang kita cenderung jadi mendramatisasi keadaan gitu. Yes. Tapi belajarlah dari drama startup ini gitu, dimana setiap hal-hal atau setiap keadaan yang kita coba dramatisasi gitu, kita harus sadar kalau kita harus tetap realistis sama keadaan sebesar apapun mimpi kita gitu. Cobalah untuk sedikit tidak mendramatisasi mimpi itu gitu, karena kalau misalnya kita makin mendramatisasi dan kita makin sadar kalau mimpi kita itu adalah tinggi atau misalnya
terlalu besar, kita akan takut untuk sampai ke atas gitu. Tapi belajar dari startup, cobalah untuk realistis dan cobalah untuk gapai mimpi itu serealistis mungkin. Yeay, hebat kayak Naiknya Irma luar pelan-pelan. biasa. Pelan-pelan naiknya. Pelan-pelan ya, benar banget. Kok aku ngerasa nggak jelas ya omongan aku ya? Oke, ilin. Jelas kalau tadi kan emang itu kan Iya. mimpi itu yang ngajarin ngelit kita untuk punya punya kehidupan lebih baik, Iya. tapi kita juga harus realistis untuk punya tangga itu dalam untuk meraih tangga, mimpi untuk itu. membangun tangga itu yang maksud aku kita harus realistis gitu. Nah, bener banget. Nah, kalau misalkan aku juga nih lagi Jangan mikir, sampai guys. Lagi mikir Kamu yang suruh saya, tapi kamu yang tidak punya bahan ya, Bu. Dah, apa? Jadi pesan biru yang aku dapatkan mau dari perbincangan tadi sama Irma, mau dari drama Korea itu bahwa setiap manusia tuh pasti punya yang namanya impian atau angan gitu. Tapi itu dia tadi, kita harus tahu gimana cara kita meraih mimpi-mimpi itu. Dan cara yang tepat adalah kita harus tahu strategi yang paling realistis untuk kita dapat mencapai mimpi itu. Karena sampai selamanya itu akan diketawakan sama orang gitu loh. Itu tuh balik lagi ke kita yang punya kendali, apakah orang akan menertawakan mimpi kita atau mereka akan bertepuk tangan atas mimpi itu ketika kita berhasil mencapainya gitu. Itu balik lagi ke kita, gimana kita merealisasikannya. Jadi gunakan segala yang ada, gunakan segala kekuatan yang ada, gunakan segala strategi yang ada untuk kamu bisa mencapai mimpi kamu gitu. Dengan realistis, dengan punya tujuan, dengan punya sesuatu lah yang bisa kamu jadikan pijakan yang kuat gitu. Jadi kamu jatuh pun mungkin nggak bakalan langsung tergeletak gitu loh, karena kamu udah realistis gitu sih. Dan terkadang pemikiran realistis itu yang membuat situasi menjadi kayak sandbox. Yes. Jatuh tapi jatuh di pasir, nggak jatuh tapi di jadi aspal. pasir. Karena dia udah tahu, Karena dia bakalan kayak dia gini. tahu dan dia tahu seberapa besar risiko itu gitu. Iya. Jadi walaupun kita jatuh, ya at least jatuhnya nggak terlalu sakit. Iya. Karena kita udah sadar. Luar Itu biasa. Dan tetaplah dukung Namdosan sama Jim Pyong ya, Jim Pyong. Kalau Han Ji Pyong nggak sama Sodalwi, sama aku aja sih nggak apa-apa. Oke, Korea kamu ya. itu dia tadi ya ngobrol-ngobrol seru kita, mulai Yes. dari ngobrol tentang startup, dari kayak semua tokoh kayaknya Semua kita tokoh kayak julitin kita hari ini gitu julitin kan. ya. Kita obrol. Buat kalian yang suka kita ngebahas tentang film-film atau drama-drama Iya, Korea, iya. Dan tolong juga yang pasti komen dong. pesan yang ada di dalamnya ya. Iya, Kayaknya ini jadi segmen bagus deh. Kalau misalnya Segmen bagus. kita kayak ini kan kayak review ya, Iya, review review drama gitu. drama. Mungkin bisa review film-film yang lain, tapi kita juga akan selipkan apa sih sebenarnya pesan Pesan. yang diangkat dari film atau drama ini. Iya, karena banyak kan kayak gitu kan dari kita. Ada mungkin beberapa yang cuman menonton atau Iya. ada mungkin yang tahu nih ada pesan cuman kayak lupa lah atau apalah. Iya. Nah, Padahal kayak sebenarnya banyak banget dan dalam banget sih Dalam pesan yang mau banget. diselipin sama movie writer itu movie tadi. right. Iya, dan sayang kalau misalkan itu dilewatkan gitu Iya. kan. Nah, jadi untuk teman-teman semua yang pengen kita ngebahas segmen yang sama atau mungkin mau bikin part 2-nya drakor yang lain Startup gitu, atau mau di startup. spoiler sebanyaknya, tapi cuma sih di spoiler ya, karena memang udah habis juga Udah episodenya habis gitu. episodenya ya udahlah Dan ya gitu. kita tunggu serial terbaik lainnya dari drama Korea gitu. Iya. Dan kita akan nobar lagi di studio. nobar dan maraton lagi. Nah, buat teman-teman semua yang punya komentar juga mungkin apa yang kita pengen tahu juga kan Iya. ya, apa sih yang kalian dapatkan, karena kan setiap orang kan pasti dapatinnya Iya. beda-beda nggak sih gitu, dan kita akan senang sekali berdiskusi sama kalian di Iya. kolom komentar. Oke, sekian dulu segmen bermuda kita hari ini. Aku Irma. Aku Ilin. Bye. Bye.